Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita akan ngupas tuntas sebuah skrip audio singkat yang Anda bagikan. Judulnya Hemangkistem Nilai Kerajaan ya? Betul. Dan dari suasananya ini jelas banget dirancang buat jadi renungan malam. Sesuatu yang didengerin pas hari mau berakhir gitu ya, untuk refleksi. Tepat, untuk refleksi personal. Nah, skrip ini nggak buang-buang waktu. Pintu masuknya itu langsung dari kutipan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan itu jadi fondasinya kan? Iya, seluruh pesan renungannya dibangun dari situ. Yang menarik di sini menurut saya adalah bagaimana naskah ini membangun sebuah dikotomi yang sangat jelas. Hitam dan putih ya, nggak ada area abu-abu. Betul sekali. Anda seolah dipaksa memilih. Anda tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Mau ikut sistem nilai duniawi atau sistem nilai kerajaan. Menarik. Jadi dunia di sini bukan soal katakanlah kita nggak boleh punya barang bagus atau pekerjaan bagus, tapi lebih ke apa ya? Tepat. Lebih ke sistem nilainya. Standar kesuksesan yang jadi, katakanlah, default di masyarakat kita. Dan naskah ini spesifik banget menyebutnya. Harta, jabatan, dan popularitas. Yang semuanya itu dilabeli fana. Iya, fana dan mengecewakan, kayak mengejar bayangan gitu. Lalu apa lawannya? Alternatif yang ditawarkan itu apa? Nah, alternatifnya adalah kerajaan. Kalau dunia itu fana, kerajaan ini digambarkan sebagai sesuatu yang kekal. Oke. Di sini, definisi sukses itu dibalik total. Bukan lagi soal apa yang kita kumpulkan, tapi soal ketaatan pada kehendak Allah. Dan hadiahnya bukan popularitas, tapi Janji hidup selama-lamanya. Jadi ini perbandingan antara katakanlah investasi jangka pendek yang fluktuatif melawan investasi jangka panjang yang pasti. dan yang paling saya suka, ini bukan cuma ceramah ya. Bukan sekedar teori. Iya, skrip ini langsung ngasih pekerjaan rumah yang konkret. Dia secara eksplisit meminta Anda untuk melepaskan keterikatan hati. Betul. Ini sebuah tindakan untuk dilakukan. Intinya, naskah ini kayak ngajak Anda melakukan defragmental setiap malam. Membersihkan file-file sampah ambisi duniawi gitu ya. Persis, supaya sistem operasi batin Anda bisa jalan lebih lancar besok. Buat saya pribadi sih, jantung dari renungan ini ada di pertanyaan terakhirnya. Pertanyaan reflektif itu. Iya, ini benar-benar momen untuk berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri sebelum tidur. Naskahnya menuntun Anda untuk bertanya, apakah definisi sukses saya hari ini masih mengikuti standar dunia atau sudah mengikuti standar ketaatan kepada Tuhan? Wah, itu pertanyaan yang dalam sekali. Dalam banget untuk menutup hari kan? Tepat. Pertanyaan itu jadi puncaknya. Dan kalau kita mundur sedikit, kita bisa lihat betapa rapi alur yang dibangun untuk sampai ke sana. Naskah ini kayak dokter gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Pertama, dia mendiagnosis masalahnya. Anda terjangkit cinta dunia. Oke. Lalu dia ngasih resepnya. Refleksi lewat pertanyaan tadi plus sebuah doa singkat. Doa yang bunyinya, Tuhan, cabutlah akar cinta dunia dari hati saya. Kan? Iya, doa itu berfungsi seperti Anda menelan obatnya. Itu adalah penegasan komitmen setelah refleksi tadi. Setelah itu, Anda dipulangkan dengan harapan baik. Penutupnya adalah berkat. Yang semoga Allah menganugerahkan kerukunan itu ya? Benar, tujuannya jelas untuk memberikan rasa damai dan penutupan sebelum Anda beristirahat. Lengkap sekali paketnya. Jadi kalau kita simpulkan, apa artinya semua ini? Pada dasarnya, skrip singkat yang Anda kirim ini semacam panduan mikro buat nyetel ulang kompas batin Anda setiap malam. Kalibrasi ulang nilai-nilai pribadi ya. Betul. Ia menantang definisi sukses Anda dan menawarkan alternatif yang fokusnya bukan pada pencapaian, tapi pada ketaatan. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir yang menarik untuk Anda bawa tidur. Oh iya, Iya, naskah ini kan sangat berfokus pada tindakan melepaskan dan mencabut cinta pada dunia. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih lanjut. Setelah berhasil melepaskan standar dunia dengan nilai spesifik kerajaan, mana Anda akan secara aktif mengisi kekosongan itu saat Anda bangun esok hari?